Maybe I won't extend it, but the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bukan sekadar dibuat panik, tetapi juga dipermalukan oleh Iran. Bagaimana tidak, berbagai tekanan dan ancaman telah dilontarkan agar Selat Hormuz kembali terbuka, namun Iran sama sekali tidak menggubrisnya. Sebaliknya, Iran justru semakin memperketat blokade di Selat Hormuz, sebuah sinyal tegas kepada dunia bahwa mereka tidak gentar sedikit pun terhadap tekanan dari AS. Meski tekanan itu tak membuahkan hasil, Presiden Trump tetap melanjutkan rangkaian ultimatumnya. Yang terbaru, ia memerintahkan Angkatan Laut AS untuk menembak dan menenggelamkan setiap kapal Iran yang kedapatan memasang ranjau di Selat Hormuz. Sebuah langkah keras yang seharusnya sulit untuk diabaikan oleh Iran. Namun di balik semua itu, satu kenyataan kian mengemuka. Apakah Amerika Serikat mulai kehilangan tajinya di Timur Tengah? Atau bahkan, pengaruhnya mulai memudar di panggung global? Awalnya hanya sebuah keputusan yang terlihat sederhana, namun dampaknya dengan cepat meluas ke berbagai arah. Amerika Serikat meningkatkan tekanan lewat jalur laut, memadukan sanksi dengan blokade yang dirancang untuk membatasi pergerakan Iran. Kebijakan ini mulai diterapkan sejak Senin, 13 April, mencakup kawasan Teluk Oman hingga Laut Arab di sisi timur Selat Hormuz. Instruksinya jelas, setiap kapal tanpa izin akan langsung menghadapi tindakan. Langkah ini diambil setelah perundingan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan. Dan di permukaan, kebijakan ini tampak menunjukkan kekuatan serta kendali penuh. Namun kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Kapal-kapal tanker yang terus melintas justru didominasi oleh pihak yang terhubung dengan Iran, Rusia, dan Cina. Dari 8 kapal yang terdeteksi, 5 diantaranya masuk dalam kategori armada gelap atau terkait sanksi. Crave dan Rhine menjadi contoh yang paling mencolok. Keduanya telah masuk daftar hitam kantor pengawasan aset luar negeri Amerika Serikat karena dugaan mengangkut minyak Iran. Meski demikian, kapal-kapal ini tetap berhasil melintasi Selat Hormuz, menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan masih menyisakan celah yang cukup besar. Sementara itu, percakapan di media sosial justru bergerak ke arah yang berbeda. Donald Trump menyatakan kemenangan, mengklaim bahwa Amerika telah menguasai Selat Hormuz, menekan Iran, dan memastikan jalur tetap terbuka. Pernyataan ini terus diulang, namun segera dibantah oleh Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf. Ia menilai Trump melontarkan 7 klaim yang tidak benar hanya dalam 1 jam. Dari sudut pandang Iran, posisi mereka tidak berubah, tidak kalah, tidak tunduk, dan kendali atas Selat Hormuz tetap berada di tangan mereka. Disinilah benturan narasi mulai terlihat semakin jelas. Amerika berupaya membangun persepsi bahwa Iran telah memberikan konsesi. Risiko terbesarnya, narasi ini dapat dijadikan dasar untuk menuduh Iran melanggar kesepakatan yang pada kenyataannya tidak pernah benar-benar ada. Sementara itu, Iran membawa versinya sendiri ke permukaan. Mereka mengklaim sempat membuka ruang dengan mengizinkan sejumlah kapal melintas sebagai bagian dari kesepakatan agar Amerika Serikat melonggarkan blokade di Teluk Oman dan Laut Arab. Namun dari sudut pandang Iran, komitmen tersebut tidak pernah dipenuhi. Dari titik inilah ketegangan kembali meningkat. Iran pun memperketat pengawasan, bahkan menegaskan bahwa Selat Hormuz ditutup kembali. Setiap kapal yang hendak melintas kini diwajibkan memperoleh izin langsung dari otoritas Iran. Ini bukan lagi sekadar pernyataan di atas kertas. Di lapangan responsnya langsung terasa nyata. 2 kapal berbendera India yang mencoba melintas diserang oleh kapal perang Garda Revolusi Iran, dan situasi pun memanas dalam sekejap.
Amerika tidak tinggal diam. Kapal kargo M. Vtauska yang terhubung dengan Iran ditembaki oleh 2 kapal perusak Amerika. Kapal tersebut berhasil dilumpuhkan, personel marinir kemudian diterjunkan, hingga akhirnya kapal itu berhasil dikuasai. Namun, rangkaian peristiwa belum berhenti. Iran kembali merespons dengan meluncurkan drone dan rudal ke arah sejumlah kapal Amerika, membuat ketegangan tak lagi sebatas ancaman, melainkan berubah menjadi aksi nyata. Sebagai penutup dari rangkaian ini, Iran mengirimkan sinyal yang jauh lebih keras. Melalui perwakilannya di Bahrain, mereka menegaskan bahwa jika konfrontasi terus berlanjut, maka balasan berikutnya akan jauh lebih besar. Pada titik ini, satu hal menjadi semakin jelas. Eskalasi telah terjadi dan arahnya kian sulit diprediksi. Lalu muncul pertanyaan besar. Di tengah situasi sepanas ini, apakah masih ada ruang untuk meredakan keadaan? Atau justru jalan menuju damai mulai benar-benar tertutup? Di saat blokade laut diberlakukan, satu fakta justru mengejutkan banyak pihak. Aliran minyak Iran tetap mengalir. Tekanan yang seharusnya menghentikan mereka ternyata tidak sepenuhnya efektif. Berdasarkan pemantauan Independent Tanker Trackers, Iran tercatat masih mampu mengekspor sekitar 9 juta barel minyak mentah sejak blokade mulai diterapkan. Angka ini jelas bukan kecil, dan kemunculannya pun bukan tanpa sebab. Sebagian besar pengiriman dilakukan melalui berbagai jalur alternatif, mulai dari penyimpanan terapung di Teluk Oman hingga jaringan armada bayangan yang beroperasi di luar pengawasan konvensional. Laporan intelijen maritim bahkan mencatat puluhan kapal yang terhubung dengan Iran masih mampu menembus atau setidaknya menghindari pembatasan yang diberlakukan. Ini menunjukkan satu hal, tekanan memang ada, namun belum benar-benar efektif. Di sisi lain, narasi yang menyebut kekuatan Iran mulai melemah kini semakin diragukan. Fakta di lapangan justru menunjukkan mereka masih bertahan, bahkan dalam kondisi yang relatif kuat. Data intelijen mengungkap Iran masih menyimpan sekitar 70% stok rudal dan 40% drone dari sebelum konflik. Angka yang cukup untuk mempertahankan posisinya sebagai ancaman strategis, terutama di kawasan krusial seperti Selat Hormuz. Lebih jauh lagi, Iran tidak sekadar bertahan. Mereka juga bergerak cepat membangun kembali kapasitasnya. Sejumlah pejabat militer mengklaim bahwa produksi rudal dan drone kini berlangsung lebih cepat dibandingkan sebelum konflik, mengirimkan sinyal jelas bahwa daya tahan mereka bukan hanya sementara, melainkan berkelanjutan. Namun kekuatan Iran tidak berhenti pada aspek militer. Mereka juga aktif di medan lain, perang narasi. Di media sosial, pendekatan yang digunakan terlihat agresif sekaligus adaptif. Mulai dari meme, video berbasis AI, hingga animasi ringan dimanfaatkan untuk membentuk opini global, bahkan konten yang menyindir Donald Trump sempat viral dan menjangkau audiens yang luas. Gaya yang digunakan pun terasa berbeda, lebih santai, lebih mudah dibagikan, namun justru lebih efektif. Di era saat ini, persepsi bisa memiliki bobot yang sama pentingnya dengan kekuatan militer. Pada titik ini, Iran bukan hanya mampu bertahan, tetapi juga mulai menguasai ruang informasi. Di balik panasnya situasi di lapangan, sebenarnya sempat terbuka peluang untuk dialog. Perundingan sempat berjalan, namun seperti banyak konflik besar lainnya, hambatan utama muncul dari tuntutan. Amerika Serikat datang dengan tekanan maksimal, termasuk permintaan agar Iran memindahkan uranium yang telah diperkaya ke luar negeri. Bagi Iran, tuntutan tersebut bukan sekadar permintaan biasa, melainkan bentuk tekanan yang tidak bisa diterima. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, menegaskan bahwa Teheran tidak akan memindahkan uranium apapun ke luar negeri. Di titik ini, ruang kompromi nyaris tidak ada. Di sisi lain, Amerika Serikat justru semakin meningkatkan tekanannya. Ancaman mulai dilontarkan. Jika kesepakatan gagal, infrastruktur vital Iran bisa menjadi target penghancuran. Dari sini, arah diplomasi perlahan berubah, bukan lagi mencari titik temu, melainkan saling mengunci posisi. Ketidakpastian semakin terasa ketika Bagai menyampaikan bahwa untuk saat ini tidak ada rencana melanjutkan putaran negosiasi berikutnya.
Ini berarti prosesnya bukan sekadar tertunda, tetapi mulai terhenti. Iran juga menilai Washington tidak menunjukkan keseriusan dalam diplomasi, terutama setelah berbagai tindakan yang dianggap melanggar gencatan senjata, baik di Lebanon maupun di kawasan Teluk Oman. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan nyaris tidak tersisa, dan tanpa kepercayaan, diplomasi sulit bergerak. Meski demikian, jalur damai belum sepenuhnya tertutup. Komunikasi informal masih berlangsung, dan tekanan internasional tetap ada. Namun dengan ancaman yang terus meningkat serta tuntutan yang kaku, ruang kompromi kini semakin sempit. Saat diplomasi mulai kehilangan arah, dinamika di lapangan justru bergerak ke arah yang makin sulit diprediksi. Walau gencatan senjata telah diberlakukan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa konflik ini belum benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, konfrontasi terbuka memang mereda, namun digantikan oleh fase yang lebih senyap sekaligus lebih berisiko. Persiapan berlangsung tanpa banyak sorotan, sementara Iran terus memulihkan dan memperkuat kapasitas militernya. Di sisi lain, Amerika Serikat bersama sekutunya memperkuat kehadiran serta dukungan logistik di kawasan. Pergerakan tetap berlangsung, hanya saja tidak lagi terlihat mencolok. Aktivitas intelijen meningkat, perang siber mulai memainkan peran penting, dan operasi bayangan perlahan menggantikan serangan langsung. Inilah yang kemudian menciptakan ilusi ketenangan, seolah situasi mulai mereda, padahal ketegangan tetap tinggi. Justru dalam fase seperti ini, konflik menjadi jauh lebih sulit diprediksi, karena perang tidak lagi tampak di permukaan, tetapi terus berjalan di balik layar, menunggu waktu untuk kembali meledak.